Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya, Teh Mala, di acara Ngobat. Ngobrol bareng Teh Mala. Oke, narasumber kali ini adalah Bapak Wijanarko. Oh, sudah hadir. Nanti saya panggil ya, Mas Wid. Mas Wijanarko Dwi Utomo bersekolah di Jember, lahir dan besar di Jember ya Mas Wid. Lalu bersekolah sampai SMA di Jember dan melanjutkan kuliah di Unpad, jurusan psikologi tahun 1997 sampai 2004. Sejak lulus sejak tahun 2005 sampai 2018 bergerak di bidang HR, berarti sudah 13 tahun. Kita undang saja ya. Yuk, Mas Wid, kita ajak untuk join. Oke, sebentar. Nah, sambil menunggu narasumber kita akan tema kita hari ini adalah membahas. Assalamualaikum Mas Wid. Waalaikumsalam. Ya, saya lagi bacain CV-nya ini, singkat aja. Ya, oke. Oke, jadi Mas Wid ini bergerak di bidang human resource sejak tahun 2005 sampai 2018. 13 Betul. tahun lama banget ya. Nah, Lalu kan. sejak Juni 2017 merintis sebagai future planner atau financial advisor. Yes. Dan produktif banget, sudah menerbitkan 2 buku. Tahun 2019 Mind Inspiration for Strong People, lalu 2020 berarti baru tahun ini banget ya. Ya, kemarin bulan Februari. Nah. Waduh, pas banget sebelum pandemik. Mind Ya, Inspiration for Grateful Life. Berarti sebenarnya bisa dipakai buat kita menghadapi pandemik ya Mas ya? Pas banget tuh buku itu terbit pas momentum pandemik. Ya. Wah, itu jalan Allah, itu qadarullah. Iya. Oke, yang berikutnya Mas Wid juga ternyata aktif banget nih, relawan inspirator kelas Inspirasi Bandung dan Betul. relawan keluarga kita yang disingkat rangkul chapter Bandung ya Mas? Yes, betul. Oke, menikah dengan Ibu Kiki, Mbak Kiki Nuriski Mekawati, MPsi psikolog, punya 3 putra, namanya semua dari huruf D. Devan, Zaki, Dipta, domisili Bandung. Oke, terima kasih kehadirannya Mas Wid. Sama-sama Mala, terima kasih saya udah diundang untuk sesi ngobat ya, ngobrol bareng Teh Mala pada sore hari ini. Iya, mohon maaf sebelumnya saya berada di sebuah kendaraan karena sedang acara silaturahim tak terjadwal. Oke, seperti yang sudah saya sebarkan di flyer sebelumnya bahwa tema pembicaraan kita kali ini adalah how to improve your interpersonal skill ya, Mas. Yes. Kalau kita ngomong sih kayaknya singkat banget tuh interpersonal skill ya. Ternyata kalau udah digali-gali itu kompleks banget. Nah, hari ini saya khusus mengundang Mas Wid untuk mengupas tuntas tentang itu supaya seperti yang saya suka bilang tuh Mas, dede-dede gemes yang nonton untuk pengembangan karir, bahkan yang bukan gemes lagi, yang sedang ngegemesinnya bisa mempersiapkan diri dia nih Mas untuk modal berkarir ke depannya. Silahkan Mas Wid, mau langsung menyampaikan? Ya, jadi ngomongin interpersonal skill itu kan sangat adalah kemampuan seseorang yang perlu dimiliki untuk bisa mengenal, menghadapi dan berkomunikasi dengan pihak lain, baik itu individu ataupun berkelompok. Saya mencatat ada 3 hal penting nih yang perlu dikuasain oleh setiap dari kita ya, yang ingin sebenarnya ini tidak hanya konteks profesional, ini bisa dipakai untuk konteks yang lebih general sekalipun, yaitu untuk mengenal pihak lain. Nah, untuk mengenal pihak lain itu kan dibutuhkan rasa ingin tahu ya malah ya, dibutuhkan rasa ingin tahu dari dalam diri kita kepada orang lain. Nah, keinginan untuk mencari informasi kepada pihak lain itu bisa dilakukan dengan cara berkenalan kalau itu orang, atau bisa dilakukan dengan membaca, mencari informasi dari buku, literatur, dari sumber informasi lain, atau ya bertanya kepada pihak-pihak yang memahami
informasi yang kita cari. Nah, untuk bertanya kepada pihak yang memiliki sumber informasi yang kita perlukan itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi gitu kan. Oh iya iya. Ya, ya untuk bertanya bagaimana ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, kemampuan berkomunikasi yang baik ya lebih spesifik khususnya untuk mencari informasi adalah kemampuan bertanya yang baik. Nah, yang kedua yang saya highlight itu adalah untuk menghadapi pihak lain. Nah, menghadapi pihak lain itu bisa dalam bentuk individu, bisa juga dalam bentuk bisa juga dalam bentuk kelompok gitu. Nah, untuk bisa menghadapi pihak lain yang kita butuhkan selanjutnya ini adalah rasa percaya diri terhadap beberapa hal nih ya yang dapat dibangun melalui penampilan diri kita, melalui cara kita bersikap, melalui cara kita bertutur kata atau berkomunikasi. Nah, poin yang ketiga ya komunikasi itu sendiri gitu. Kita memerlukan kemampuan untuk bisa menyampaikan pendapat kita, ide kita dengan jelas sehingga dipahami atau diterima oleh lawan bicara kita atau teman bicara kita ya. Kalau Mas Hari itu selalu bilangnya jangan lawan, teman bicara gitu supaya konteksnya sejajar. Lebih positif gitu ya Mas ya? Iya betul. Kemudian ya lebih dari itu seseorang juga perlu belajar menyampaikan sebuah pesan yang mampu untuk menggugah dan mempengaruhi orang lain. Nah ini yang akan mendorong seseorang itu ya naik levelnya lebih tinggi gitu. Ketika kita bisa memberikan ya tulisan yang menginspirasi, penyampaian speech ya pidato yang menginspirasi. Nah itu impact-nya itu bisa jauh lebih luas tuh. Nah jadi itu sih yang perlu kita kenali terkait interpersonal skill ini. Oke, sebentar Mas. Berarti tadi Mas mau menyampaikan bahwa ada 3 pokok yang harusnya supaya interpersonal skill seseorang itu bagus gitu ya Mas ya? Ya, betul. Komunikasi, kepercayaan diri, dan mungkin persuasi yang tadi terakhir ya Mas ya? Ya, jadi saya ulangi ya, mengenal pihak lain ya, itu dari komunikasi. Nah, kemudian menghadapi pihak lain itu berarti dari penampilan, dari bagaimana kita berpenampilan, bersikap, bertutur kata, dan yang ketiga berkomunikasi. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya saya pede, lalu saya juga mampu berkomunikasi, tapi saya tidak maksudnya kurang keinginan untuk bisa mengenal pihak lain, itu juga tidak mendorong munculnya interpersonal skill ya Mas ya? Ya, interaksinya bisa terjadi dengan kondisi seperti itu, tetapi mungkin ya kalau saya membahasakannya belum optimal malah. Belum optimal. Jadi kita udah pede nih, bisa menyampaikan, tapi karena kita belum memahami teman bicara kita ini siapa sih, latar belakangnya, mungkin pendidikannya, terus experience-nya sudah dia lalui seperti apa, akibatnya proses interaksinya kan ya saya nyebutnya interaksinya perifer ya, di permukaan gitu. Nah, ketika cuman perifer, kalau konteksnya kerja itu kayaknya kerjasama yang terjadi itu belum solid gitu, masih kayak ada yang ganjel, ada yang disimpan gitu, belum lost gitu. Oke, berarti sebenarnya Mas mau bilang bahwa si interpersonal skill ini jadinya penting banget ya Mas untuk team player kali ya? Tentu, penting banget ya. Maksudnya gini, secara hidup kan kita makhluk sosial ya. Betul. Kita akan selalu terhubung dan berhubungan dengan orang lain gitu. Dan dalam konteks bekerja apalagi ada struktur organisasi dan ada posisi gitu. Dan ketika kita memulai masuk ke dunia kerja, ya kita kan tidak mungkin berada di posisi puncak gitu. Kita harus melalui dari tangga karir yang paling bawah. Nah, dengan begitu positioning sebagai team player itu ya dimulai dari awal. Kita masuk ke dunia kerja ya. Kalau saya boleh refleksi, ketika saya lulus kuliah dulu,
apply ke satu perusahaan otomotif dan kemudian diterima, ya posisi saya seperti yang Mala bisa lihat adalah people development staff. Artinya Staff saya dulu punya ya Mas. pimpinan, saya punya apa supervisor gitu ya, ada manajer. Nah, sehingga ya dalam proses bekerja berarti kan saya harus mengembangkan kemampuan komunikasi dengan mereka selaku atasan-atasan saya, tim saya juga. Seperti itu Oh, malah. itu dulu ya Mas, kalau saya maksudnya kita kembali berefleksi gitu. Mas tuh dulu udah nyaman banget nggak ketika berinteraksi sama yang atasan atau rekan sejawat, atau sebenarnya itu ternyata baru dibangun lagi? Gimana tuh Mas? Ya, itu melalui proses. Jadi ketika, ya ini mirip waktu kita masuk kuliah ya malah. Masuk kuliah itu kan kita masuk ke lingkungan baru. Mm-mm, Masuk lingkungan baru berarti ada proses adaptasi kan di situ. Ada proses betul. adaptasi ya. Saya harus mengenali yang saya ingat ya kalau masuk ke satu lingkungan kerja pasti saya harus pahami kultur dari perusahaan itu. Belum belum lagi kalau bicara bisnisnya ya kita harus tahu visi misi perusahaan itu ngapain sih, terus kultur Mm-mm. kerjanya seperti apa. Nah, itu kan hal-hal yang kita bisa cari dan biasanya ada ya di company-company. Nah, begitu sudah tahu kulturnya, kita juga harus kenali individu-individunya. Karena kan tim kerja kita nih bisa jadi orang dengan berbagai latar belakang suku juga gitu kan. Kayak misalkan saya Betul, orang betul. Jawa, nah, kemudian saya berinteraksi ternyata atasan saya ini orang Batak. Atasan saya pertama itu orang Batak. Jadi saya juga harus kenali nih, Pak Pak misalnya Pak Beni ini apa ya sebagai orang Batak dia punya karakter yang seperti apa. Saya mau nggak mau juga harus pelajari kan secara Hmm, adat ya cara. Jadi gini mungkin nada bicara dia tuh kita dengar tinggi ya keras sebagai ya. orang Jawa. Sebagai orang Jawa kan wah kok kayaknya marah-marah gitu. Nah Mm-mm, mm-mm. memahami oh itu nggak marah itu memang karena ya Karakter apa kali ya ya Mas ya. dia atau kebiasaan dia atau memang ciri khasnya dia itu ya nada nada bicaranya ketika memberikan arahan itu tinggi tapi itu bukan berarti marah gitu. Nah itu kan harus Hmm. dikenali gitu sejak awal dan itu prosesnya saya rasa berlangsung terus menerus tapi nanti enaknya adalah ketika kita sudah memahami ya dengan siapa kita bekerja, kemudian kita sudah menciptakan satu hubungan yang cukup nyaman ya. Artinya kita kan kalau kerja bersama itu kan perlu rasa percaya kan ya malah. Kalau kita sebagai team player kita harus percaya sama leader kita, pimpinan kita ya dia akan membantu mengarahkan kita atau memberikan masukan ketika kita mengalami kesulitan. Ya kita kan orang baru nih, otomatis masih perlu banyak belajar gitu. Tapi di sisi lain sebagai orang baru juga tentunya kita juga nggak mau semuanya itu didikte kan. Oh kamu harus begini ya, stepnya begini. Tapi kita juga dikasih ruang supaya kita bisa melakukan apa-apa yang sudah kita ketahui dari SOP, dari apa, dari petunjuk peraturan perusahaan misalnya untuk bekerja gitu. Oke, Jadi Mas, saya potong dulu sebentar ya, Mas ya. Soalnya ada titipan pertanyaan nih, dia belum bisa boleh. nanti katanya mau nontonnya di GTV. Katanya Nah, gini, Teh, gimana ya saya ngerasanya saya bukan orang yang easy going. Kayaknya kalau saya baca-baca interpersonal skill tuh kesannya orangnya asik banget gitu. Gimana hmm, ya supaya saya bisa jadi kayak gitu? Nah, menurut Mas, apakah dia harus jadi kayak gitu atau sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan gitu loh, Mas? ya. Jadi untuk menjadi jago dalam interpersonal skill itu bukan berarti seseorang yang tadinya karakternya misalnya apa tenang gitu ya, tenang pendiam bukan pendiam ya, artinya Mungkin yang introvert kali ya? ya misalkan pokoknya tenang, agak-agak santai, agak-agak introvert, kemudian harus serta-merta berubah menjadi ekspresif gitu. Enggak juga. Nah, kemarin Oh, tuh saya oke. jadi ingat ada salah satu mentor saya bilang sebenarnya dalam interaksi di dunia kerja ketika kita bekerja sama dan berusaha melakukan interaksi dengan orang lain, itu kita harus mulai dengan niat kita bekerja itu apa sih gitu ya. Intensi kita ketika Oh, membangun hubungan relasi dengan teman kerja kita tuh apa gitu. Karena kan ya tidak menutup kemungkinan kita bisa jadi bertemu dengan ya tadi karakter orang yang berbagai macam yang tidak serta merta kita paham oh ini
eh, orangnya mudah, oh ini orangnya ternyata serius dan pemikir dalam gitu ya, sehingga dalam interaksi itu pasti ada dinamikanya tuh. Nah, jadi menurut saya ya orang yang pandai dalam dalam relasi ya, ya dalam interpersonal skill itu tidak harus tampilannya adalah asik, ekspresif Oh, seperti itu. oke. Jadi nggak usah khawatir gitu ya, Mas. Nggak Kalaupun usah, dia nggak. betul. Jadi jangan so asik juga gitu intinya gitu ya, Mas Ya, ya. karena kan dalam interpersonal skill ini ada konteks ya yang kita ini misalkan dalam bekerja itu kan konteksnya konteks kerja profesional, berarti kan ada di situ ada tuntutan tugas misalnya, ada muatan pekerjaan gitu ya, yang tidak semua harus dilakukan dengan dalam bentuk yang yang ekspresif kan. Kita Oh, bisa oke. saja menangkap tugas itu dalam dalam dengan ekspresi yang ya yang biasa saja, serius, dan kita tahu oh ini arahan pimpinan saya itu saya harus melakukan ini, caranya begini, ya ada petunjuk di SOP nomor sekian misalnya, kita tinggal ikutin seperti itu. Jadi jangan Oh, khawatir buat teman-teman yang merasa eh, tidak asik gitu ya, karena ya bukan berarti betul. harus berubah. Hmm. Iya, karena kadang-kadang Mas untuk apa ya, newbie-newbie yang mungkin mereka saya juga dulu gitu Mas kupu-kupu katanya. Kuliah pulang, Ya, kuliah. kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi betul. Jadi karena Ya. kupu-kupu kurang apa ya? Bingung gitu kayak awkward kalau mau ketemu sama Hmm. orang baru tuh harus gimana gitu. Nah, sementara ada temen yang sangat asik, tiba bisa Hmm. mendekati dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya interpersonal skill tuh bukan itu poin utamanya gitu ya, Mas. Ya, bukan itu. Oke, oke. Jadi Oke, lebih sebentar ya, ke Mas. ada Gimana, pertanyaan Mas? nih kayaknya. Sebelum Ya, kelewat nih nanti. Ini ya dari Teh boleh boleh. Rininta, pengelola daycare Mas di Bogor. Mas mau tanya Oke. bagaimana membangun trust dan connected dengan bawahan yang usianya jauh di atas kita. Kebanyakan kan kalau usia lebih tua merasa kalau mereka lebih berpengalaman. Nah, gimana nih Mas? Ini sering banget Ya, soalnya terjadi nih. ya. Saya pernah punya pengalaman memimpin satu organisasi dan di dalamnya itu ada salah satu anggota tim saya itu usianya 50 tahun. Nah, Oh, saya usianya ketika itu masih 30 something ya, 38, 39. Nah, strategi yang saya lakukan adalah ya pertama tentu karena dia orang tua, saya memperlakukan dia ya selayaknya orang tua gitu ya. Saya hormati dia, saya tegur sapanya pun dengan bapak gitu, misalkan saya sebut namanya, oh selamat siang Pak Hendrik, apa hmm, kabar, gimana ibu di rumah atau anak-anak. Nah itu biasanya sapaan setiap paginya seperti itu di awal-awal gitu. Nah begitu sudah terbentuk kedekatan ya, bahwa saya udah saling saling tahu lah, oh Pak Hendrik nih ternyata punya anak dua, usianya misalkan sudah dewasa, satu tinggal di kota A, satu ditinggal B. Nah itu saya bisa bisa menjadikan topik itu sebagai bahan oh, pembicaraan saya. Nah, jadi itu harus dibangun tuh. Nah, nanti ketika suatu saat sudah mulai nyaman, biasanya ada momen orang tua itu kan suka suka pengen cerita kan sebenarnya. Butuh hmm, teman cerita juga. Nah, betul. beliau tuh suka pada saat break istirahat ya, lagi di ruangan misalkan sambil ngadem gitu ya istirahat. Beliau sih suka datang ke meja saya sambil cerita, Pak Wid, ini saya tadi bikin roti misalkan di rumah. Bapak Hmm. mau nyobain nggak nih Pak? Saya potongin seperti itu. Ya ini kan akhirnya mulai terjadi interaksi yang lebih ini. Nah begitu konteksnya terhubung dengan pekerjaan, ya tentu yang menjadi guideline saya atau panduan saya adalah job description dari beliau gitu. Misalnya beliau diberikan tanggung jawab waktu itu mengawasi dan mengontrol eh, pembuangan sampah gitu ya, pengelolaan sampah di pabrik saya waktu itu, di tempat saya kerja. Jadi ya saya udah punya checklistnya nih Pak, activity pagi, kontrol A B C D gimana, ada kendala nggak seperti itu. Nah saya punya guideline gitu. Jadi kendala usia ini menurut saya sebenarnya nggak perlu takut juga gitu, nggak perlu takut karena di dalam interaksi bekerja ini kan ada
ada apa ada job desk ya, ada deskripsi kerja yang memang Ada dia konteks harus tadi seperti yang Mas sampaikan ya. betul, betul, ada konteksnya gitu. Nah, cuman untuk bisa masuk ke situ, pengalaman saya kita harus bangun relasi kita dengan orang yang lebih tua ini dengan dia bisa kita kenalin. Pak Hendrik ini tinggal di mana, terus ya bahasa pertanyaannya sebenarnya pertanyaan biasa sih, kayak misalnya Pak tadi Basic kali ya. dari rumah berangkat jam berapa Pak biasanya, terus ada titik kemacetan nggak ya, waktu itu kan saya kerja di Tangerang, nah beliau rumahnya sekitar di Gunung Sindur ya, daerah Gunung Oh, Sindur, jauh banget. jadi ya lumayan, lumayan. Nah, jadi dia bilang, oh iya Pak, saya setiap pagi 5:30 tuh udah harus jalan, kalau nggak terlambat. Seperti itu. Oh gitu. Jadi Jadi sebenarnya ngebangun dulu kedekatan, mau sampai kedekatan emosional nggak sih Mas? Atau cukup nggak saling perlu, mengenal aja? ya cukup saling mengenal aja, saling mengenal bahwa ya misalkan contohnya, oh Mala ini adalah pimpinan Narasya gitu ya, oh tinggalnya di Depok, dulu pernah Oh oke. kuliah di, ya itu kan cukup cukup gitu ya, tidak terlalu dalam tapi juga tidak terlalu dangkal juga gitu. Gitu. Jadi kalau setiap kali bertemu, apalagi konteks kerja, kita juga bisa jadikan itu sebagai bahan icebreaker kita gitu. Begitu Oke. Mbak Ya ya Rininta, ya, mudah-mudahan Mbak menjawab. Rininta. Ya, saya jadi teringat salah satu dosen di Unpad pernah bikin webinar dengan judul, sebenarnya konteksnya untuk remaja, Hmm, Connection Before Correction. Mungkin ke ya, arah situ juga kali ya Mas, maksudnya yes, yes, terbangun dulu ya, connection kita as a people gitu, yes, sebagai tim, baru mungkin Mas yang atau Teh Rininta yang lebih muda bisa masuk, walaupun konteksnya mungkin bukan correction, hanya memantau saja, ya, barangkali gitu ya Mas ya. betul. Hmm. Menanyakan progres pekerjaannya atau memastikan apakah dia sudah melakukan tugas yang diberikan seperti itu. Betul seperti Hmm. itu. Oke. Connection before Karena kan correction. betul. Mm-mm. Karena kan itu loh Mas, kayak yang di jargon-jargon iklan rokok itu yang muda tidak berpengalaman katanya. Ya, Jadi itu kadang-kadang perspektif yang bingung lain gitu. sih. Jadi itu sebenarnya ya kalau terkait iklan rokok itu sebenarnya itu kan cynical ya, ada Ya, sinisnya gitu. benar. Tapi bukan berarti benar 100%. Itu lebih ke ya namanya iklan itu kan apa ya, harus twist ya, harus twist ininya narasinya, copywritingnya itu harus membuat orang, menarik Tertarik gitu. gitu ya. Iya, Betul, betul. betul. Tapi Seperti itu. Ini kadang-kadang malah, oh iya, gimana ada Mas? pertanyaan lagi nih, ada pertanyaan lagi nih. Yang mana Dari nih Mas? Saya Kotrun belum masuk. Nada. Oh, Kotrun oh iya. Nada. Ah, saya bacain ya. Silakan Mas, silakan. Bagaimana menyikapi partner kerja yang terkadang kurang aware dengan lingkungan pekerjaan? Jika kita sendiri yang memiliki sikap yang introvert. Wah, Hmm. ini pertanyaannya lumayan susah nih, karena saya Agak nggak dalam introvert. ini Mas. Ya, cuman coba kita ini ya, bagaimana menyikapi partner kerja yang terkadang kurang aware, kurang peka ya terhadap lingkungan kerja jika kita sendiri. Nah, berarti kan nih challenge-nya Mbak Kotrunada ini kan eh, dia cukup memiliki tantangan untuk mengatakan apa yang dia rasa kepada rekan kerjanya gitu ya. Ya menurut saya, nah ini yang harus dilakukan adalah dilatih. Jadi di dalam konteks kerja itu kan kita nggak mungkin diem terus kan. Terlepas kita introvert atau extrovert, kita tetap harus mengembangkan tadi kemampuan berkomunikasinya. Unsur ketiga dari interpersonal skill tadi ya Iya, Mas. ya kita tetap harus dilatih. Balik lagi, ketiga hal ini tuh semuanya bisa dilatih. Saya waktu dulu lulus kuliah masuk dunia kerja itu juga kondisinya jauh dari saya hari ini gitu ya, yang Oh, oke. kan percaya diri, berani mengemukakan pendapat, berani bicara di depan publik misalnya. Itu jauh, belum belum seperti itu. Bahkan yang saya rasakan kalau saya boleh refleksi, waktu saya mulai kerja itu malah saya punya rasa rendah diri justru, karena kan Oh, gitu. ya karena pertama baru masuk ya, belum pernah punya pengalaman. Kemudian kan saya mencari siapa nih yang bisa saya jadikan mentor gitu ya di situ di tempat kerja. Nah, yang saya lihat misalkan ada atasan. Atasan ini orang yang baru saya kenal gitu ya, baru saya kenal belum terlalu lama juga. Terus ya saya perlu membangun koneksi kan sama dia, membangun kepercayaan dan segala macam. Dan uh,
selama saya kerja itu Iya. atasan pertama saya itu rata-rata perempuan Oh, malah. Nah, sehingga itu juga challenging juga gitu untuk bisa membuka diri dengan nyaman gitu ya dengan lawan jenis yang berbeda. Nah, tapi itu semua berproses dan justru saya mengalami sebuah improvement yang cukup besar ketika mendapat atasan yang kebetulan laki-laki tapi dia juga banyak ngasih kesempatan saya untuk mengembangkan diri oh, gitu. Itu yang saya rasakan jadi titik balik karir saya tuh ya menjadi semakin baik gitu karena ya saya mendapatkan mentor yang secara sengaja dia ngelatih saya untuk melakukan misalkan mengenali lingkungan lebih baik, memahami permasalahan di waktu itu saya di industrial relation malah kalau malah oh baca ya. waktu saya di Batam itu setiap hari saya dihadapkan pada permasalahan apa Karyawan. ya karyawan bukan bermasalah sih mereka ada melanggar dengan aturan terus kita harus kasih pembinaan itu setiap hari malah setiap hari. Nah Hmm, dan akhirnya kan mau nggak mau jadi terlatih kan untuk bicara dengan pihak ketiga menjadi penengah seperti itu mediasi mendengar fakta atau mencari fakta dan seterusnya. Nah itu ya ternyata jadi bekal yang positif ketika saya pindah lagi ke Jakarta jadi koordinator HR ya di mana di situ mengurusi pasukan retail ya retail dari salah satu perusahaan es krim. Nah itu membantu sekali lah membantu saya menyesuai beradaptasi dengan job test yang baru tersebut gitu. oke. Kalau kalau kita kembali ke pertanyaan tadi tuh yang Kotronada tuh nama daycamp-nya Mas. Oh, Ya, jadi okay. kayaknya gini kali ya Mas, kalau yang saya simpulkan dari yang Mas sampaikan tadi adalah walaupun kita introvert, tapi kalau konteks pekerjaan, kita boleh membangun skill komunikasi yang tadi Ya dan percaya diri untuk asertif, barangkali gitu kali ya Mas betul ya. betul banget betul banget. Jadi kita tidak boleh apa ya menggunakan apa label introvert kita untuk kemudian menjadi pasif kan. Oke, Nah, introvert kita nggak ada masalah gitu ya Mas ya. Nggak extrovert ada. nggak ada masalah. Tapi ketika konteksnya ya kerja profesional ya berarti kan ya kita harus bangun interpersonal skillnya, kemampuan ya mempengaruhi juga kan untuk persuasi. Misalkan kita punya ide, itu kan paling challenging tuh. Biasanya kan kalau meeting seringkali apakah ada ide? Ya balik lagi nih Deg-degan duluan, mau mau nyampeinnya gimana gitu. di kelas itu kan apakah ada pertanyaan ya suasana Iya, kan menjadi hening gitu. Nah itu juga iya saya betul. ngerasa waktu saya kuliah dulu tuh ya saya adalah orang yang ketika di dosen saya bertanya saya nggak berani gitu. Nah tapi Hmm, sekarang makin kesini ya apalagi ini pengalaman terakhir misalkan waktu kita awal pandemi kan banyak webinar ya malah banyak betul, webinar betul. otomatis ada kesempatan kita menjadi peserta. Nah pada saat kita menjadi peserta saya juga sempat nulis di salah satu notes di Facebook saya kita tuh seringkali hanya hadir sebagai peserta gitu tapi kurang terlibat. Oh, Nah, akhirnya saya memutuskan untuk wah mestinya kita sebagai peserta tuh ya juga harus terlibat supaya apa? Supaya kita dapetin pembelajaran yang lebih optimal dari misalkan materi yang dibahas, dari apa pengetahuan yang ingin kita ketahui lebih dalam gitu dengan bertanya atau memberikan tanggapan seperti itu. Nah, akibatnya oke. ketika itu sudah berani, otomatis rasa percaya diri kita naik kan malah rasa percaya diri kita naik. Jadi ketika kita berhadapan dalam konteks yang lain, mungkin konteks kerja yang lain, lingkungan kerja yang lain, kita udah menjadi pribadi yang sudah bertumbuh gitu, sudah memiliki Hmm, percaya diri yang lebih tinggi sehingga ketika dihadapan pada tugas yang lebih kompleks atau yang tanggung jawab yang lebih besar, nah kita udah punya tuh kapasitasnya seperti itu dan oke. akibatnya kalau secara karir itu kan akan naik tuh, akan naik ininya tingkatannya gitu. Yang Hmm, tadinya mungkin dari staff dia dia oh lihat nih kayaknya udah makin matang, udah makin bisa mengatasi beberapa pekerjaan yang berbeda, diberi tanggung jawab lebih. Yuk tambahin kamu awasin ya tim nih, jadi supervisor hmm. seperti itu. Oke, Itu Mas, malah. kok saya nangkepnya ya dari uraian-uraian Mas sejak awal sebenarnya justru
core di dalam diri kita itu yang harus dikembangkan dulu sebelum akhirnya kita bisa keluar interpersonal skill-nya. Yang percaya diri tadi tuh, Mas. Gimana ya, Mas? Soalnya ini kendala yang dialami tidak hanya 1-2 orang loh, Mas. Banyak banget. Apa nih, step pertama? Karena untuk, kayak tadi Mas bilang nih, untuk mencoba bertanya duluan, itu tuh kadang nggak mudah, Mas. Apa yang harus kita bangun dalam diri kita supaya kita mau melangkah, mau menjadi lebih percaya diri? Ya. Kalau saya sih, saya menemukan ya formulanya sebenarnya sederhana. Kalau kita adalah mahasiswa kuliah, itu kita bisa bentuk kelompok-kelompok belajar kan sebenarnya. Kelompok-kelompok belajar yang kemudian mungkin ada mentor, biasanya kakak kelas. Nah, itu kita bisa manfaatin tuh. Itu biasanya di kampus-kampus ada. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke dunia kerja, ya ini kita mulai dengan unit kerja tempat kita berada. Kita latihnya di situ, atau dengan peer, dengan sesama apa yang satu level dengan kita, teman-teman yang satu level meskipun berbeda departemen, kita bisa bentuk ya tadi kelompok untuk mengembangkan diri ya gitu. Atau kita cari komunitas di luar pekerjaan yang memang bisa mendukung proses belajar kita terkait untuk ya meningkatkan kepercayaan diri kita dan lain-lain. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita belum berani di unit kerja kita, kita boleh memulai dari komunitas yang kita nyaman dulu ya, Mas ya? Betul, bisa banget. Karena ini kan ya balik lagi soal apa? Hanya persoalan latihan ya. Nah, untuk berlatih itu kan kita perlu ruang yang nyaman ya, apa yang kita rasa aman ya, yang nyaman, yang aman, yang kita bisa ya kalau tadi saya memfasilitasi sesi di Rangkul tuh kita nggak takut salah, malah untuk belajar ya, dalam konteks belajar tuh kita tidak takut untuk melakukan kesalahan. Nah ini nih perlu dicari lah, kalau memang belum menemukan perlu dicari, dan itu bisa dimulai dengan teman gitu ya, dengan orang-orang yang kita nyaman, teman kuliah dulu mungkin, atau ya ketemu komunitas, atau bahkan ketemu seperti Teh Mala nih, kalau memang teman-teman suka dengan acara ini, nggak apa-apa, ikutin aja terus setiap minggu kita belajar di sini gitu, belajar di sini insight-nya, nanti kita bisa latih gitu. Sip. Sebentar Mas, nih Mbak Dewin baru join. Malah bahas apa nih? Kita bahas how to improve interpersonal skill Mbak Dewin. Narasumbernya Mas Wid gitu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nih ya. Nih Mbak Rininta katanya akan ikut terus ngobrol di Ngobat, Mas. Asik. Terima kasih. Mas Wid, iya, kita balik lagi nih Mas. Berarti kan sebenarnya karena gini Mas. Ya. Ya, kadang-kadang Mas yang bikin kita nggak pede itu mungkin bukan masalah kita nggak mampu secara, maksudnya kemampuan berpikir gitu. Ya. Tips apa nih yang Mas bisa berikan supaya kalau saya sih memandang akhirnya kita butuh tahu dulu apa sih yang bikin kita nggak pede. Kalau menurut Mas gimana? Jadi kalau, nah ini balik lagi, refleksi dari Wiwit yang dulu dan kemudian menjadi Wiwit yang hari ini tuh, saya melalui sebuah pengalaman ketika misalkan saya mengungkapkan pendapat, lingkungan saya itu memberikan apresiasi malah. Jadi ini kata kuncinya apresiasi. Kalau di psikologi itu kan ada, saya ingat banget tuh selalu kalau ada perilaku yang baik, di-reinforce kan, diperkuat. Ya betul, pakai reward ya. Ya, apresiasi ini penting banget. Nah, biasanya tuh di kelompok-kelompok kecil ya, kalau misalkan di bisnis saya itu setiap minggu misalkan saya punya meeting unit. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk waktu saya sebagai orang baru itu saya banyak bertanya gitu. Nah, posisi para pemimpin di dalam organisasi itu memposisikan dirinya mentor gitu. Dia akan mengapresiasi keberanian kita bertanya, mengapresiasi setiap kemajuan yang kita lakukan, dan itu dilakukannya setiap kesempatan gitu, setiap minggu, setiap ada momen acara bersama gitu. Nah, lama-lama apresiasi inilah yang kemudian menumbuhkan percaya diri kita tadi. Nah, masalahnya atau tantangannya adalah ketika ternyata kita berada di lingkungan kerja yang
ternyata tidak banyak memberikan apresiasi. Nah, itu banyak Betul Mas, terjadi dan juga itu sih. banyak loh. Iya betul Ya, betul. di dunia kerja itu benar-benar kan kadang-kadang kita direktif ya, misalkan atasan nggak mau tahu. Ya, pengalaman saya terakhir aja 2017 sampai 2018 kemarin, saya bekerja sama dengan seorang level general manager itu dia bisa memberikan tugas itu bisa over gitu, overtime bisa di akhir pekan, bisa bahkan kita pernah meeting suatu suatu persiapan rencana tahunan tuh kita sampai jam setengah 3 pagi gitu. Ya, suka nggak suka sih itu kadang-kadang ada. Nah, sekarang akhirnya yang bisa kita lakukan adalah mencari tempat lain yang memang akhirnya kita bisa Hmm. melatih itu, melatih rasa percaya diri kita, lingkungan yang bisa memberikan apresiasi. Nah, cerita sedikit ya, sama dengan di aktivitas saya yang barusan nih di Rangkul itu ya berkumpul para orang tua yang sama-sama belajar, malah belajar sebagai orang tua. Nah, kita Betul. setiap minggu kan membahas topik-topik yang berbeda, kayak tadi nih topiknya soal konflik, anak-anak berantem mesti diapain gitu kan. Nah, kita kasih kesempatan buat teman-teman orang tua ini untuk Peserta bercerita itu. situasinya bagaimana. Nah, ketika mereka bercerita kan kita memberikan apresiasi kan, oh terima kasih ya udah bercerita, terima kasih udah berbagi, oh saya jadi belajar nih ternyata kalau anak kita usia sekian jenis kelaminnya begini, ketika konflik terjadi ya kita bisa melakukan ini nih. Nah, kemudian dari sisi kurikulumnya, dari sisi pelatihannya kita bisa kasih guidance-nya gitu. Oh, kalau terjadi konflik yang kita lakukan ini adalah A, B, C, D gitu sebagai Hmm. pegangannya. Gitu Jadi malah. Jadi diapresiasi apresiasi. dulu nih gitu ya. Mas, Ya, jadi kok kalau kayaknya kalau jadi mm-mm. ya nggak apa-apa, malah dulu. Oh, bentar. Sorry ya, Mas. Hmm. Soalnya saya jadi terlintas banget. Ini kayaknya Kahira ada nih. Dulu Kahira pernah Ya, bikin video tentang toxic relationship. Sementara ya, kalau Mas tadi bilang, kalau kita dapat lingkungan yang positif, apresiatif, biasanya kita juga akan terbangun untuk lebih percaya diri. Nah, ya, kayak tadi tuh toxic relationship dengan atasan dan rekan kerja itu kan sering terjadi loh Mas gitu. betul, Kita harus betul. gimana dulu nih? Apakah kita harus perlu mengkat nggak? Maksudnya kayak saya nggak nyaman gini-gini. Perlu nggak Ya, sih itu Mas? uh, ini saya melihatnya ada dua karena ini membutuhkan kesiapan mental kita juga ya. Jadi gini, kalau misalnya kita posisinya sebagai subordinat gitu ya, subordinat, kemudian kita punya atasan, kemudian dalam relasi kerja itu ternyata ada hal yang kita kurang nyaman. Ajaran normatif yang saya ketahui adalah kalau ada sesuatu ya kita harus bicarakan kan dengan atasan tersebut Oh, oke. one on one. Nah, cuman untuk bisa mengutarakan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami dari interaksi itu kan ya membutuhkan uh, Ya nggak gampang kesiapan juga mental. gitu ya. Ya, kesiapan mental kita untuk ngomong itu. Kenapa? Karena konsekuensi dari kita setelah ngomong itu, apakah atasan kita cukup matang untuk menanggapi curhatan kita secara profesional dan kemudian dia akan memberikan improvement perbaikan diri yang positif atau malah jatuhnya jadi baper gitu. Tapi Oh terlepas iya. dari semua itu, kalau yang sudah saya alami sih pada akhirnya kita memang harus kuat secara pribadi ya, secara pribadi. Artinya gini, kalau kita menghadapi situasi relasi kerja yang tidak sehat, Yang ya toksik kita harus tadi itu ya. ya yang toxic, kita harus punya keberanian untuk mengambil keputusan bahwa oh nggak bisa, saya harus harus stop relasi toksik ini dan ya otomatis konsekuensi dari keputusan itu misalnya oh harus cari kerja yang lain atau harus berbisnis atau apapun itu Hmm. ya membutuhkan kesiapan mental untuk berani melakukan itu gitu karena kalau tidak ya yang terjadi adalah berlarut kan kita Betul. jatuhnya jadi seolah-olah jadi korban gitu padahal sebenarnya kita punya punya Pilihan. punya pilihan untuk menjadi pengendali atas karir kita gitu malah. Oke. Jadi ya udah si interpersonal skill ini intinya bentuk dulu percaya diri kita, baru nanti lambat Ya, laun latih kemampuan komunikasi. Sama tadi yang ya, pertama itu adalah keinginan mengenal, willing to ya, know. Ya. willing to know betul, betul, betul. Ya intinya eh,
dasarnya adalah kita makhluk sosial kan malah. Nah, ketika Betul, kita betul, menjadi makhluk sosial, ketika kita berada dalam konteks lingkungan kerja, ya kita kan bukan satu-satunya orang gitu. betul, betul. Ada orang lain, ada struktural segala macam, ada aturan perusahaan dan segala macam. Nah, itu yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu kita ketahui di awal supaya proses kita bekerja, berinteraksi dengan tim kerja, dengan atasan itu menjadi lebih baik dan kita bisa perform itu ya profesional ya, profesional. Jadi nggak pakai perasaan, Nggak pakai baper. baper ya Mas ya, gitu ya. Tuh, jadi misalkan ada satu konteks kita melakukan kesalahan, kemudian ya sebagai atasan adalah sangat wajar kita ditegur gitu ya. Ditegur kan bisa jadi dimaknakan dimarahin, bisa jadi dimaknakan oh ini evaluasi nih. Ditegur ya, ditegur artinya kita diingatkan oh itu salah dan sebaiknya jangan diulangi lagi gitu. Nah, itu kita harus kita bangun di dalam diri kita bahwa memaknakan perilaku atasan kita menegur itu ya bukan berarti kita salah terus dimarahin gitu, bukan sekedar itu atau bukan itu justru. Nah, itu kan membutuhkan apa namanya kedewasaan diri juga ya malah ya, kesiapan kitanya gitu bahwa oh ternyata ini ada hal-hal seperti itu yang harus dipersiapkan. Begitu. Karena memang kalau saya menangkap sih Mas, kadang-kadang lah ya, ketika kita kurang percaya diri, akhirnya kita melakukan sesuatu tidak optimal, kita mendapat teguran, itu tuh menjadi seperti lingkaran setan gitu, dan berulang lagi gitu, yang akhirnya memang lama-lama jadi baper itu tadi Mas gitu. Betul. Jadi memang ini masalah banyak orang gitu ya Mas. Yes. Ya, balik lagi, berita baiknya adalah hal-hal seperti ini tuh bisa dilatih gitu. Nah, jadi tugas teman-teman, adik-adik gemes di luar sana yang memang masih dalam proses belajar dan sebenarnya semua orang itu belajar kok malah termasuk aku hari ini tuh masih belajar. Masuk cuman saya. masih malah juga masih terus belajar kan. Jadi proses pembelajaran yang terus-menerus ini membuat kita ya tadi ketika kita dapat apresiasi kita melangkah satu titik gitu ya, satu langkah maju. Ya kapasitas kita juga yang tadinya kecil lama-lama membesar. Nah udah, begitu juga dengan percaya diri, begitu juga dengan kemampuan. Nah intinya sebagai ya bagian dari makhluk sosial kita nggak pernah sendiri, so lakukan ini bersama-sama, cari teman gitu, cari teman belajar, cari komunitas, cari lingkungan yang positif ya, supaya kita bisa mengembangkan potensi diri yang kita punya dengan optimal. Seperti itu. Kalaupun misalnya masih susah nih Mas cari lingkungan, apakah dengan kita mengapresiasi diri kita sendiri dulu itu akan membantu? Bisa. Jadi, nah ini jadi ingat kemarin ada sempat obrolan soal self rewarding ya. Jadi menghargai diri sendiri gitu ya. Ya pertama orang pertama yang bisa menghargai diri kita sendiri kan bukan orang lain sebenarnya. Kita yang bisa putusin. Gitu. Itu bisa dilakukan dengan cara misalnya, nah kita tuh atau saya itu sejak beberapa waktu terakhir itu saya suka nulis jurnal malah setiap malam. Jadi jurnal itu isinya antara lain adalah hal-hal yang saya syukuri, hal-hal yang saya inginkan, hal-hal yang saya harapkan terjadi di masa depan juga gitu. Jadi yang saya syukuri yang mungkin sudah lalu sama hal-hal yang saya ingin capai di masa-masa yang akan datang dalam jangka waktu ya 1-2 bulan ke depan misalnya. Itu tiap malam saya tulis. Nah, apa yang saya lakukan itu disebutnya jurnal syukur. Nah, itu nyambung dengan buku saya yang Inspiration for Grateful Life gitu. Nah, dengan kita menuliskan hal-hal itu kita jadi lebih pelan-pelan kita tuh dapat energi positif aja terus. Energi positif sama kayak magnet ya. Magnet bahwa apa yang kita pikirkan akan terjadi atau kita inginkan terjadi itu keesokan hari atau lusa atau 2 hari 3 hari kemudian tuh bisa jadi muncul dalam realitas ya, muncul dalam realitas kita. Ini ada pertanyaan nih malah. Ya ini sahabat deket saya waktu S1 Mas. Oh si Gilang. Mbak Gilang, ya gimana nih Mas, staffnya toksik nih, udah diingetin tapi berulang lagi. Dia nih posisinya atasannya. Kalau tadi kan point of view-nya dari bawahan. Kalau kita yang udah atasan, gimana nih Mas menghadapinya katanya? Oke, staff yang toksik. Nah, ini pengalaman ya, ini refleksi dari pengalaman. Biasanya saya ambil momen untuk
ngobrol sama dia di luar pekerjaan. Biasanya itu after hour atau pada saat istirahat, ambil momen kita bisa keluar makan gitu ya, makan atau sekedar ngeteh atau ngopi. Nah biasanya saya di situ ya saya akan bertanya dengan misalkan kalau saya perhatikan sikap kamu itu pernah melakukan A, B, C misalkan. Nah eh, kalau boleh tahu apa latar belakang kamu mengungkapkan itu. Jadi kita perlu gali juga sih toxic Hmm. itu muncul itu apa sih penyebab di belakangnya gitu kan? Karena bisa jadi apa kalau kita langsung ngejudge bahwa wah ini racun nih nggak bisa nih terus-terusan kayak gitu tapi tanpa tahu ada apa di balik itu kan juga menjadi kurang efektif nanti apa respon kita ya terhadap yang bersangkutan karena toxic apa toxic eh, orang toxic ini bisa jadi bukan karena maunya dia Bukan juga gitu. pribadinya yang toksik kali Bukan ya Mas ya. bukan pribadi tapi ya perilaku dia muncul seolah-olah toksik. Tapi kalau kita bisa gali ya kan bisa jadi dia tuh cari perhatian atau dia sebenarnya Oh, membutuhkan arahan kita yang lebih apa ya yang lebih detail tepat gitu. barangkali ya. Ya, yang lebih detail. Dia seolah-olah dia itu punya kebutuhan tapi tidak berani mengungkapkan secara jelas kepada atasannya akhirnya perilakunya toksik ya jatuhnya kalau anak-anak tuh kayak kita cari perhatian lah ke orang tua kita misalnya cari perhatian nah ya cara satu-satunya yang bisa dilakukan orang dewasa yang bekerja menurut saya ya kita ngobrol tanya kenapa kamu memilih sikap itu misalkan atau perilaku itu apa yang mendasari dan segala macam ya harapannya sih kalau diajak ngobrol dia membuka diri dan ini pun belum tentu juga kan kadang-kadang jatuhnya defense ya malah ya waduh Betul, atasan betul. gua ngajak ngobrol nih atau kalau enggak diperlukan pihak ketiga gitu Hmm, misalnya kalau di HRD itu ada ya misalkan ini posisinya di departemen keuangan misalnya ya atasannya Mbak Cempaka di keuangan sebagai manajer nah ini stafnya di bawah nah untuk problem ini di kantor atau di perusahaan atau tempat kerja itu bisa meminta bantuan orang HR orang misalnya HR. ya pihak ketiga yang ini coba dong tolong gali sebenarnya kenapa sih dia bersikap seperti itu ya intinya kita harus cari cara deh untuk Hmm. bisa mengetahui kenapa staff kita uh, toksik gitu nah Ya, tadi kan dia bilang ketika diingatkan staffnya sembuh tapi terus berulang nah hmm, mengingatkannya seperti apa gitu hmm. kan Nah, terus apakah mungkin cara cara kita mengingatkan anggota kita ini caranya mungkin kurang berkenan di dia sehingga penangkapannya menjadi tidak positif malah sebaliknya negatif malah memperkuat bapernya tadi kan jadinya ya makin makin toksik kasarnya gitu ekspresinya nah, mungkin nah ini juga perlu ditelaah lebih dalam sih menurut saya malah jadi maksudnya dua belah untuk pihak gitu ya Mas, ya jangan ya jangan satu pihak aja gitu ya. Atau saya betul juga jadi ingat itu Mas yang tadi tuh yang connection before correction gitu. yes Jangan-jangan ya connectionnya belum kebangun nih sama ya bawahannya gitu ya ya Mas. ya betul bisa jadi seperti itu jadi Mbak Gilang bisa coba cek lagi ya koneksi antara Mbak Gilang dengan staff ini seperti apa apakah memang masih ada hal yang belum belum apa belum saling mengenal lebih lebih dalam ya lebih baik sehingga ya tadi terjadi mis komunikasi ya ada relasi yang belum tepat gitu Jadi nggak gitu efektif Mbak juga team buildingnya ya Mas ya. ya betul Oke, masih Mas belum Wid, ini emang kalau kalau udah ngobrol sama Mas Wid nih sejam tuh nggak kerasa, Mas. Ini udah iya tinggal ya 10 menit terakhir. oke Buat oke apa? Closing statement deh, Mas. Kalau saya minta tips mungkin susah ya, karena kan ya pengembangan itu nggak mungkin gampang. Dari Mas ya Wid, apa nih buat dede-dede gemes yang masih perlu mengembangkan interpersonal skill? Oke. Nah, buat adik-adik yang masih baru lulus ya, misalkan nih baru lulus 2020, kemudian dapat challenge COVID-19 sehingga masih Yes. proses mencari pekerjaan yang situasinya saya tahu nggak mudah. Ya, hal pertama yang saya boleh sarankan ya sebagai seseorang yang pernah bekerja 13 tahun di bidang HR dan salah satunya adalah ngerekrut, ya Mm-mm. adik-adik harus secara sadar mulai cari mentor
mulai cari mentor untuk karir yang adik-adik inginkan gitu. Apakah itu bisnis, apakah itu di HR, apakah itu di bidang apapun lah, logistik, accounting, apapun. Usahakan cari mentor, seseorang yang memang sudah punya experience dan bersedia untuk membimbing ya, memberitahu langkah-langkahnya. Itu satu. Yang kedua, ya tadi untuk meningkatkan kemampuan interpersonal skill, karena kan tidak semua orang waktu sekolah, waktu kuliah itu terlibat aktif di organisasi ya malah ya. Ya itu Nah kupu-kupu sekarang, tadi ya Mas. nah saya jadi inget nih, dulu waktu saya awal masuk kerja itu salah satu pertanyaan rekruter adalah waktu kuliah aktif organisasi nggak? Jadi apa? Nah saya jadi ngerti kenapa. Oh ternyata memang di kegiatan organisasi itu kita banyak berlatih sebenarnya. Berlatih mengembangkan kemampuan interpersonal skill kita dengan membuat program, bekerja sama dengan departemen lain gitu ya. Ini kan simulasi dari organisasi kerja, tapi dalam konteks mahasiswa ya zaman itu. Nah, itu perlu dilakukan. Yang kedua itu, jadi pertama cari mentor tadi, yang kedua ya berlatih sejak dini ya. Kalau posisi masih mahasiswa, manfaatinlah kegiatan organisasi. Kalau udah kerja, cari komunitas yang bisa memberikan kesempatan kita berkembang. Komunitas itu banyak banget kok, banyak tersedia ya. Akhirnya kita yang pilih, kita mau masuk di komunitas apa. Apakah yang kebetulan komunitas agama yang juga bisa ngasih kesempatan itu, atau komunitas bisnis, atau komunitas seni, macam-macam deh. Bisa dipilih sesuai dengan minatnya ya malah. Jadi orang belajar itu kan juga happy lah, dia tidak ada rasa terpaksa gitu. Betul. Itu baru 2 poin. Ada poin lagi Mas? Ya, yang ketiga itu jangan takut salah gitu. Kan ini latihan ya, ceritanya latihan, berlatih, belajar. Jadi saya ingat nih di momen sekarang nih kan semua sudah punya sosmed. Jadi kita bisa jadikan sosial media kita itu untuk berlatih membangun karakter kita. Ya ini jadinya nyambung juga ke personal branding sih akhirnya, malah ke bagaimana kita ingin membawa atau ingin orang lain mengenal diri kita. Itu kan bisa dikemas ya. Ya terlepas dari, mungkin akan ada orang yang bilang, lu pencitraan gitu. Pro kontra gitu ya Mas ya? Pro kontra. Itu sih nggak usah dipikirin karena itu ada di luar. Yang penting intensi itu kan dari kita mau ngapain nih. Meng-create satu misalkan akun LinkedIn untuk supaya ya gue kan kerja nih, gue harus profesional ya. Untuk menampilkan sisi profesional kita bisa bangun profil kita di LinkedIn misalnya. Itu coba aja, lakukan aja gitu. Lakukan, nanti sambil masuk, sambil di situ kan akan berinteraksi juga dengan mungkin sesama kolega di bidang yang sama, atau bahkan cross industri gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa melatih proses pertemanan kita dengan siapapun melalui dunia nyata maupun dunia maya gitu. Oke Mas Fit. Ini waktunya juga sudah 1 jam. Luar biasa banget nih, kayaknya emang kalau Instagram Live nih kalau ngobrol sama Mas Fit nggak cukup banget gitu ya. Oke, para viewer terima kasih banyak Mas Fit. Saya yakin pertemuan sejam ini singkat tapi akan bisa menginspirasi para viewer kita termasuk Dede-Dede Gemes untuk bahwa menjadi seorang yang punya interpersonal skill itu bertahap dan insya Allah akan bisa. Yang penting mau belajar dan berlatih gitu ya Mas ya. Betul. Belajar dan berlatih terus menerus ya. Jadi jangan pernah berhenti, jangan takut salah. Ya, jadi setiap langkah pertama kita kan pasti nggak langsung sempurna ya malah ya. Kita pasti pernah presenting itu kayaknya belepotan. Kita pernah misalnya memimpin kelas belepotan kayak gitu. Ya jadi udahlah, nggak apa-apa, jalanin aja gitu ya Mas ya. Lakukan terus, betul. Oke, sip. Mas Fit, sebentar lagi saya dapat notifikasi nih dari Instagram. Terima kasih banyak. Sudah mau 1 jam, mau gak mau harus di-cut. Insya Allah yang kita lakukan sore ini di acara ngobat bermanfaat. Mudah-mudahan Mas Fit nggak kapok ya. Nanti kapan-kapan diundang lagi. Siap. Dengan senang hati malah. Makasih. Oke. Saya tutup dulu ya Mas Fit. Ya, boleh. Terima kasih untuk para viewer. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan narasumber-narasumber lain yang tidak kalah kerennya dengan Mas Fit, dan tentu dengan tema-tema yang sangat bermanfaat dan
kekinian. Oke, terima Amin. kasih. Oke, thank you Saya semua. tutup live ini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yuk.